Minggu lalu kita sudah membahas materi tentang berpikir komputasional. Kemarin berpikir komputasional ada 4 konsep dasarnya. Apa saja? Ada yang masih ingat? Yang satu apa? Dekomposisi. Apa dekomposisi? Ada yang ingat? Memecahkan bagian-bagian kecil sehingga mudah dikelola. Yang kedua apa? Pengenalan pola. Ada yang masih ingat? Kemudian ada abstraksi. Abstraksi itu apa? Kemudian yang terakhir algoritma. Ada yang masih ingat algoritma? Ya. Kemudian dalam berpikir komputasional ada 4 konsep dasar yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Oke, menurut kalian di kelas ini siapa yang pintar? Siapa? Anda yang bisa angkat tangan? Antik ya? Antik pintar apa biasa? Daftar apa? Siapa lagi? Ada yang pintar lagi di ruangan ini? Latifah apa? Latifah pintar apa biasa? IPS. Kemudian ada juga yang pintar dalam bercanda ya, bisa menghibur teman yang sedih. Ada ya biasa? Siapa yang biasa? Monika. Ya. Di sekitar kita ini ada nggak benda yang bisa sepintar manusia? Ada. Apa contohnya? HP. Kalian punya HP nggak di rumah? Kalian pernah nggak menonton film robot atau robot? Di YouTube di HP kalian pernah? Mereka pintar nggak? Jadi HP itu dan robot pintar ya, tapi tidak mempunyai perasaan. Tidak, HP dan robot itu bisa sedih nggak? Tidak. Mereka pintar tapi tidak mempunyai perasaan. Kemudian HP itu juga bisa kalian manfaatkan untuk mencari informasi. Robot apa manfaatnya biasa? Membersihkan rumah, membersihkan debu ya. Baik, HP dan robot itu bisa dipintar kenapa? Ya, HP dan robot itu bisa dipintar karena dimasukkan sesuatu ya. Seperti contohnya kecerdasan artifisial atau AI. Baik, hari ini kita akan mempelajari materi tentang konsep dasar kecerdasan artifisial atau AI. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah mengamati video atau PowerPoint nanti, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan konsep dasar artifisial ini dengan bahasa sendiri dan bisa menyebutkan ciri-cirinya secara sederhana. Baik, kita akan perhatikan ulangan.
Sudah coba beri kan? Ada banyak manfaat dari AI. Apa saja tadi? Bisa memprediksi hasil tadi. Untuk pendidikan tadi apa? Untuk belajar juga bisa ya. Untuk mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan pelajaran. Misalkan hari ini kita misalkan mencari dalam IPAS biasanya tentang peta, kemudian bisa mencari tentang rute-rute, kemudian ada juga resiko. Tadi banyak manfaat atau banyak resikonya? Banyak manfaatnya ya. Di samping ada manfaat juga ada resikonya. Kalau untuk terlalu tergantung bisa membuat kita jadi malas. Mengenal kecerdasan artifisial. Jadi ini berhubungan dengan tujuan pembelajaran. Pertama menjelaskan pengertian AI, kemudian menyebutkan contoh AI di sekitar kita, kemudian menunjukkan sikap etis terhadap AI. Apa itu AI? AI atau artificial intelligence atau AI adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan, yakni seperti berpikir, belajar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Kecerdasan artifisial ini seperti otak buatan ya, bukan otak seperti kita, tapi otak buatan atau kepintaran buatan yang dipasang dalam mesin, komputer atau bahkan aplikasi di HP kita. AI ini yang buat mesin-mesin ini menjadi pintar. Semua pernah AI ya. Ciri-ciri sederhana AI. Bagaimana kita tahu kalau sebuah mesin atau aplikasi itu pakai AI? Ini dia ciri-ciri sederhana. Bisa belajar. AI itu bisa belajar dari data atau informasi yang diberikan kepadanya. Contohnya AI di aplikasi pengenalan wajah bisa belajar mengenali wajahmu setelah kamu sering menggunakannya. Apa tadi aplikasi face unlock ya, kunci layar biasa pakai sensor ada nggak? Ada. Pakai sidik jari. Ada. Ya kan? Kalau bukan wajah yang pemiliknya, dia tidak bisa terbuka. Itu karena ada apa? AI-nya. Kemudian bisa mengambil keputusan sederhana. Jadi AI ini bisa memutuskan sesuatu berdasarkan informasi yang dia punya. Misalnya robot pembersih rumah bisa memutuskan untuk berbelok saat ada tembok di depannya. Jadi dia tidak bisa tetap. Kemudian bisa mengenali sesuatu. AI ini bisa mengenali wajah, dipoto suara saat kita berbicara atau bahkan tulisan tangan. Kemudian bisa memecahkan masalah sederhana. AI bisa membantu kita menemukan jalan tercepat di peta atau menjalankan video yang mungkin kita sukai di YouTube. Pernah buka YouTube nggak? Ya. Kalau biasa kita mencari sesuatu, misalkan lagu, kita sering putar lagu, otomatis yang disarankan di bawah-bawahnya pasti banyak lagu-lagu. Betul nggak? Kemudian contoh AI di sekitar kita. Yang pertama, Google Assistant atau Siri. Siri biasa di aplikasi iPhone ya. Betul nggak? Google Assist. Yang kedua, Face Unlock. Tadi untuk membuka kunci layar HP ya, menggunakan sensor wajah atau si
Dan kemudian rekomendasi di YouTube, siapa sering nonton tayong dan otomatis di bawah-bawah ini banyak bermunculan film tayong. Yang keempat, Google Translate. Pernah nggak buka ini? Untuk belajar bahasa Inggris misalnya. Cara kerja AI sederhana. Cara kerja AI belajar dari data, mengenali pola dan membuat keputusan. Jadi cara kerjanya sangat sederhana ya, cukup dengan mengenali pola dan kemudian membuat keputusan. AI membantu kita apa saja? Yang pertama, mencari informasi. Yang kedua, mengenali suara atau wahana. Yang ketiga, menerjemahkan bahasa. Jadi ini sangat membantu kita ya. Misalkan kita bagaimana cara membuat masakan nasi sop, langsung keluar apa resep-resepnya, bumbunya apa saja bisa ya. Etika penggunaan AI. Yang pertama, hormati privasi orang lain. Jangan melacak atau mengganggu privasi orang. Misalkan akun Facebook, nanti dimasuki akun orang lain, mengganggu kenyamanan privasi orang kan. Kemudian gunakan AI secara bijak. Kemudian jangan gunakan AI untuk hal buruk. Kesimpulan, kecerdasan buatan merupakan teknologi yang membawa perubahan besar di berbagai bidang. AI membuka banyak peluang, mengundang menghadirkan tantangan yang perlu antisipasi. Dengan pemahaman dan penggunaan yang bijak, kita dapat memaksimalkan manfaat AI untuk kemajuan bersama. Jadi AI itu banyak manfaat sekali ya. Dan ada juga hal-hal yang tidak baik juga, tergantung dari kita. Misalkan kita mencari informasi di mana rumah Isa, menggunakan Google Maps atau YouTube atau Google ya. Tapi kita tidak menyatakan alamatnya yang benar, apakah bisa sampai? Tidak bisa sampai. Baik, dari materi yang Bapak sampaikan, ada yang ditanyakan nggak? Dari video tadi dan ada tampilan PowerPoint tadi, ada yang ditanyakan? Jadi tahu ya apa itu AI dan apa yang itu bukan AI. Tahu kan contohnya tadi? AI itu apa AI? Kecerdasan buatan. Baik, selanjutnya kita akan menjawab soal. Kita bagi menjadi 2 kelompok sesuai dengan urutan mereka. Cukup angkat kursinya aja. Yang kursinya diangkat gabung jadi satu begitu. Tugas kalian ini mencari benda di sekitar kalian yang menggunakan AI atau tidak. Tahu kan benda yang menggunakan AI atau tidak tadi? Masing-masing kelompok kalian buat 3 benda yang menggunakan AI, 2 tidak menggunakan AI. Sebutkan alasannya kenapa kalian memilih benda tersebut. Silakan. Ya. Tulis di buku tulis ya. Buku tulis ada nggak? Silakan kumpul. Bentuk kelompok yang sudah ditentukan. Tugas kalian apa tadi?
Cari contoh di sekitar benda di sekitar kita. Ya. Benda di sekitarnya yang menggunakan AI dan benda yang tidak menggunakan AI. Silakan kalian cari benda-bendanya. Kelompok 1 sini ya. Kelompok 2 ini. Silakan kerjakan sama-sama. Tulis di buku tulis saja. Tulis. Ada buku tulis ya? Kalau tidak ada, kalian tulis di sini aja. Di bawah sini. Tugasnya tahu tadi? Tugasnya kalian mencari benda di sekitar kalian yang menggunakan AI dan benda tidak menggunakan AI. Yang menggunakan AI nya 3, yang tidak menggunakan AI 2. Nah, kalau kerja kelompok itu tulis bersama-sama, berpikir sama-sama. Tulis di bawah, jangan tulis. Ya, sini. 3 benda yang menggunakan AI, 2 benda yang tidak menggunakan AI. Silakan. Tulis nama kelompoknya ya, nama anggotanya. Apa? Ya, kalian tugas kalian mencari benda di sekitar kita ini, benda yang menggunakan AI dan benda yang tidak menggunakan AI. Silakan. Silakan. Pakai tulis di bawahnya Mas. Nanti kelompok siapa yang sudah selesai bisa maju ke depan ya. Kalau bisa, benda itu jangan ada yang sama ya. Jangan ada yang sama. Teman yang lainnya nulis, yang lainnya berpikir benda apa yang menggunakan AI dan yang tidak menggunakan AI. Jangan bercanda. Dalam tugas kelompok beri tugas bersama-sama, sama-sama. Tulis nama benda di sekitar kalian yang menggunakan AI dan tidak menggunakan AI. Yang lain menulis, yang lain lagi berpikir ya. Kasih masukan. Benda apa saja yang menggunakan AI dan tidak menggunakan AI. Bagaimana kelompok 1 sudah? Silakan.
Sudah belum? Sudah belum? Kelompok 1 sudah? Tunggu dulu ya, tunggu kelompok 1 yang sisa. Sudah? Jangan ribut. Tulisannya bagus ya. Seperti tulisan. Sudah, 1. Presentasikan ke depan ya. Dari Oke, maju semua. Sudah, kelompok 1. Silakan kelompok 1 dulu. Kelompok 2 memperhatikan sepatuan yang ditanyakan. Perhatikan dulu. Perhatikan ke depan. Silakan, ketua kelompoknya perkenalkan. Tidak usah bercanda dulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami ini ingin menyampaikan apa yang beda yang menggunakan air dan beda yang tidak menggunakan air. Ada fitur parkir otomatis atau GPS pintar. Alasannya apa dari? Karena apa? Model modern alasannya ada fitur parkir otomatis atau GPS pintar. Ya. 2. Smart TV. Alasannya bisa merekomendasikan film sesuai kebiasaan kita. 3. Robot vakum siang. Alasannya bisa membersihkan lantai otomatis. Benda yang tidak menggunakan air adalah buku tulis. Alasannya hanya bisa membaca dan tulis, tidak pintar. 2. Pensil atau pulpen, hanya alat tulis biasa. Sekian dari kami kelompok 1, mungkin ada yang dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu. Dari pemaparan kelompok 1, apakah ada yang ditanyakan? Silakan ketua. Ada nggak? Ada. Jelas saja. Benda yang menggunakan air dan bukan menggunakan air tadi sudah jelas. Betul nggak kira-kira? Yang pertama adalah apa nih? Bisa. Yang pertama yang menggunakan Ya. mobil modern. Mobil modern. Ada parkir otomatis. GPS pintar. Ada GPS pintarnya. Apa yang kedua tadi? Yang kedua smart TV. Ya, smart TV. TV pintar ya. Ya. Sekarang ada TV pintar. Kemudian apa? Kemudian robot vakum siangnya. Ada robot vakum untuk membersihkan lantai ya. Itu saja. Apa lagi? Benda yang tidak menggunakan air. Ada benda yang tidak menggunakan air. Buku tulis. Buku tulis. Apa lagi? Pensil dan Pensil pulpen. dan pulpen. Ya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada, silakan kelompok 1 kembali ke tempat. Semua.
Perhatikan dulu. Kelompok 1. Silakan. Perkenalkan kami kelompok 2 dulu. Nama saya Natika. Nama saya Yasmin Pramuka. Nama saya juga Saputra. Nama saya Ramli. Nama saya Ari. Silakan kelompok 2 sampaikan hasil diskusinya. HP. Ada fitur Google Assistant, kamera, pintar, prediksi teks, smart TV. Bisa merekomendasi film sesuai kebiasaan kita. Robot vakum. Jangan tertawa. Bisa bersihkan dapur. Otomatis. Kursi. Hanya untuk duduk. Tidak ada teknologi AI. Oke. Dan ini biasa. Hanya memberikan. Tanpa fitur pintar. Demikian Presentasi kami. presentasi dari kami kelompok 2. Silakan kelompok 1. Wabarakatuh. Ada yang ditanyakan nggak berdasarkan hasil diskusi mereka? Apa saja tadi? Contoh yang ini mereka. Apa saja? Apa lagi? Yang tanya kali itu apa saja? Kursi. Apa lagi? Nah, silakan untuk kedua kembali ke tempat semula. Baik, tadi sudah dipaparkan dari kelompok 1 dan kelompok 2 apa saja benda-benda di sekitar kalian yang menggunakan AI dan benda tidak menggunakan. Tadi sudah tahu kan? Ya. Baik, pada pelajaran hari ini apa saja menarik yang kalian alami setelah belajar tentang AI ini? Ada nggak yang menarik? Menambah pengetahuan tentang AI ya. Kalian ingin tahu apa saja benda-benda yang menggunakan AI atau tidak. Baik, terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik dan tenang. Minggu depan kita akan membahas materi tentang pemanfaatan kecerdasan artifisial atau pemanfaatan AI di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya silakan satu orang pimpin doa. Kita mengakhiri kegiatan ini, silakan pimpin doa. Kumpulkan dulu hasil diskusinya. Sini. Ya, silakan. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya ingin menyampaikan dari aspek yang diamati saya tadi sebagai pengamatnya, dari seluruh proses pembelajaran dari awal sampai akhir semuanya mencakupi seluruh elemen yang ada di modul belajar. Modul belajar ini akan fisik, chemistry,
siswa speak ada dua orang yang mencoba menggunakan aplikasi AI-nya untuk langsung diaplikasikan, misalkan kayak Google Translate tadi, misalkan apa lebih dari kosakata yang dapat di Google Translate itu saja. Jadi kalau secara keseluruhan sudah baik.